Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Yap, di video kali ini kembali lagi di channel Rizka Yani Amram yang membahas seputar dunia perkuliahan, seleksi masuk kampus, dan juga perkembangan diri. Kali ini Kak Rizka mau melanjutkan untuk konten pembahasan soal prediksi UMPTKIN 2024 yang part ketiga. Nah, buat kamu yang baru nonton channel ini, jangan lupa buat nonton video part 1 dulu, kemudian part 2, lalu part video ini. Semoga ini membantu kalian untuk mendapatkan gambaran seputar prediksi-prediksi soal di seleksi ujian UMPTKIN 2024. Nah, tapi sebelum itu, jangan lupa buat support channel ini dengan klik tombol subscribe biar Kariskanya juga tambah semangat upload videonya. Dan bisa juga ikuti sosial media Kariska, baik Instagram Kariska, @latsolUMPTKIN, dan juga TikTok Kariska. Di situ juga Kariska membagikan seputar latihan-latihan soal, info, dan juga tips dan trik buat kalian masuk PTN maupun PTKIN. So, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja ini soalnya. Oke, balik lagi kita bahas soal dan sekarang kita sudah masuk ke part yang ketiga. Nah, langsung saja di sini kita membahas materi bangun ruang, yaitu adalah sebuah kubus memiliki rusuk sepanjang 6 cm. Rusuk itu diperpanjang sebesar K kali panjang rusuk semula, sehingga volumenya menjadi 1728 cm3. Nah, nilai K-nya adalah, yang ditanyakan berarti nilai K-nya ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa volumenya kubus kan itu adalah 1728. Nah, pertama-tama kita cari dulu sisi kubusnya. Baru nantinya kita bisa menemukan nilai K-nya. Artinya kalau volume kubus kan sisi kali sisi berarti S pangkat 3 sama dengan 1728. Nah, kalau kita mau mencari sisinya berarti sisi sama dengan akar pangkat 3 dari 1728. Nah, kira-kira berapa kali berapa yang jika dipangkatkan 3 itu menghasilkan 1708. Nah, didapatkan sisinya bahwa sisi dari kubus tersebut adalah 12 karena 12 dikali 12 dikali 12 itu hasilnya 1728. Nah, lalu setelah itu adalah sisi itu kita bagi dengan rusuk yang sepanjangnya 6 cm. Berarti 12 kita bagi dengan 6 hasilkan K sama dengan 2. Jadi nilai K di sini adalah 2 dan jawaban yang benar adalah jawaban yang B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10, masih dengan tipe soal yang sama dengan soal nomor 9, cuma bedanya angkanya doang ya. Nah, di sini coba kamu kerjain nih. Kalau misalnya rusuknya itu 2 cm, lalu volume kubusnya adalah 512 cm3. Nah, kira-kira nilai K-nya berapa nih? Nih, kamu sambil latihan soal juga ya. Nah, jadi sama seperti dengan penyelesaian sebelumnya, kita cari sisinya dulu. Berarti S pangkat 3 sama dengan 512, kemudian kita dapatkan nilai sisi dari akar pangkat 3 dari 512, dapatnya adalah sisi sama dengan 8, karena 8 dikali 8 dikali 8 sama dengan 512. Lalu setelah itu, kita bagiin dengan 2 cm yaitu sebagai rusuk kubus. Berarti 8 kita bagi dengan 2 sama dengan 4. Jadi nilai K-nya sama dengan 4. Jawaban yang benar adalah jawaban yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 11. Ini kita nyelesain soalnya terkait deret angka. Nah, masih bisa kan deret angka tapi dengan pola yang berbeda nih. Nih, coba kamu cari tahu polanya. Kalau misalnya di sini ada 17, 2, 13, 6, 9, 10, 5. Nah, kira-kira dua angka berikutnya ini yang mau kita ketahui berapa nih? Nah, pertama-tama kita perhatikan baik-baik. Kira-kira polanya apakah dia dikurangin, dikali, ataupun dibagi, atau dia campuran. Nah, sekarang kita lihat dulu. Kalau 17 ke 13 itu berarti dia selisihnya 4 ya. Nah, kemudian kita lompat dengan satu angka 13 ke 9 itu juga dikurangin 4. Kemudian 9 ke 5 itu juga dikurangin 4. Artinya angka berikutnya itu 5 kurang 4 sama dengan 1. Nah,
Nah, kita udah ketahui nih angka yang perlu kita selesaiin. Ini udah satu angka terpenuhi. Sekarang kita selesaiin untuk angka yang masih kosong. Nah, kita lihat kalau 2 ke 6 itu lompatannya 4 angka. Nah, 6 ke 10 lompatannya juga 4 angka. 10 ke angka berikutnya dengan lompat 4 kali berarti 14. Jadi jawaban yang benar adalah 14 dan 1 dan tepat pada opsi yang C. Oke, next ke soal nomor 12. Nah, nomor 12 ini kira-kira materinya apa nih? Yap, benar. Ini adalah materi perbandingan. Nah, coba kamu lihat. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 12 orang dalam 18 hari. Jika pekerjaan itu akan diselesaikan oleh 9 orang, maka berapa waktu yang diperlukan? Masih ingat tidak penjelasan perbandingan di part kedua pembahasan soal UMPTKIN? Di situ Kadeska udah jelasin yang mana sih soal cerita yang menggambarkan perbandingan senilai dan perbandingan tidak senilai. Nah, kalau yang ini tipe soal nomor 12 ini dia masuk ke perbandingan tidak senilai. Karena kalau perbandingan tidak senilai, jika variabelnya bertambah, maka variabel yang lainnya itu berkurang atau semakin sedikit. Begitupun juga sebaliknya. Nah, sama dengan penyelesaian soal ini, kalau misalnya 12 orang, pekerjaannya akan selesai dalam waktu 18 hari. Artinya, kalau misalnya hanya 9 orang, waktu yang diperlukan juga akan bertambah. Nah, artinya dia masuk ke perbandingan tidak senilai, yang dimana dalam tahap penyelesaiannya itu prosesnya adalah dikali sejajar. Artinya untuk mendapatkan X hari itu sama dengan 12 kita kali dengan 18 sama dengan 9X. Nah, kita tinggal selesaiin. 12 kali 18 itu sama dengan 216 sama dengan 9X. Kemudian kita bagiin dengan 9. 216 bagi 9 dapatnya 24 hari. Jadi untuk 9 orang yang bekerja itu waktu yang diperlukan selama 24 hari. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban yang C. Nah, itu dia pembahasan soal untuk prediksi UMPTKIN 2024 untuk part yang ketiga. Oke, kalau misalnya kalian mau pengen lanjut untuk part berikutnya, kalian tuliskan di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.